Langkah pertama, cuci beras ketan sebanyak 3 kali, kemudian rendam selama kurang lebih 1 jam. Kemudian tiriskan. Setelah ditiriskan, kemudian kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, angkat ketan, kemudian mencuci ketan hingga kesat. Setelah dicuci, kemudian kukus kembali ketan selama 15 menit dan tunggu sampai matang. Jika sudah matang, ketan kemudian dipindahkan ke tampah yang sudah dilapisi daun pisang. Mendinginkan ketan sebelum diberi ragi. Setelah cukup dingin, ketan kemudian ditaburi ragi dan gula. Aduk hingga semua tercampur. Kemudian, ketan siap difermentasikan dengan dimasukkan ke dalam toples. Tunggu selama 3-5 hari. Setelah kurang lebih 3-5 hari, tape ketan akan dipres untuk diambil sarinya. Setelah sari tape terkumpul, masak sari tape hingga mengental. Jika sari sudah mengental, angkat, kemudian pindahkan ke dalam wadah. Selanjutnya, beri soda kue secukupnya dan aduk dengan kecepatan sedang hingga konsistensinya menjadi seperti pasta. Langkah terakhir adalah mencetak adonan brem dan jemur di bawah sinar matahari sampai mengering.
Brem padat merupakan makanan tradisional dari hasil pemekatan dan pengeringan cairan tape ketan. Bahan baku yang digunakan dalam brem padat adalah beras ketan putih yang difermentasi dengan Saccharomyces cerevisiae. Dalam teori Sari dan Suhartiningsih tahun 2016 mengungkapkan bahwa suatu bahan disebut tape apabila bahan yang telah diragikan berubah menjadi lebih lunak, rasa manis keasam-asaman, dan berbau alkohol. Hal ini disebabkan oleh kegiatan mikroba-mikroba tertentu yang dapat menghasilkan enzim yang mampu merombak substrat menjadi gula dan alkohol. Sedangkan proses dalam pembuatan brem padat sendiri ada berbagai cara. Tetapi pada prinsipnya proses tersebut dibagi ke dalam beberapa tahap, yaitu beras ketan dicuci dan dikukus, kemudian diberi ragi dan difermentasi sehingga diperoleh tape ketan, dan selanjutnya dipres hingga diperoleh sari tape, kemudian dimasak dan dikeringkan sehingga menghasilkan brem padat. Proses fermentasi digunakan untuk mengubah karbohidrat menjadi alkohol dan karbon dioksida atau asam amino organik, dalam hal ini adalah ragi, dan dalam keadaan anaerobik. Asam amino adalah hasil oksidasi alkohol yang terjadi selama proses fermentasi. Semakin banyak jumlah ragi, tape, maka semakin banyak hamir Saccharomyces cerevisiae dalam tape ketan tersebut. Saccharomyces cerevisiae menghasilkan enzim zimase. Enzim ini berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida selama fermentasi. Brem padat yang berhasil memiliki tekstur yang kering dan tidak lembek. Hal ini sesuai menurut jurnalis dan kawan-kawan tahun 2019 bahwa karakteristik brem padat antara lain berwarna putih, tidak lembek, kering, dan mudah hancur di mulut. Proses pengadukan bertujuan untuk mendapatkan konsistensi kekentalan yang baik menurut Nasution tahun 2005. Ketika larutan mencapai titik jenuhnya akibat pemanasan dan pengadukan yang tidak merata, maka akan terjadi karamelisasi dan pemadatan, sehingga komponen terlarut akan bergabung dan membentuk inti kristal. Jika terjadi proses kristalisasi saat proses pemasakan, maka produk brem akan mengeras dan tidak dapat memadat dengan sempurna. Setelah pengadukan tersebut, selanjutnya bahan dicetak dan dipanaskan di bawah sinar matahari langsung hingga mengeras. Dalam proses pembuatan brem dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pencucian beras ketan, pemasakan beras ketan, fermentasi, pengepresan, pemasakan sari tempe, dan pengeringan. Brem yang baik akan kering dengan sempurna, padat, berwarna putih atau kecoklatan, dan memiliki rasa manis keasaman. Dalam proses fermentasi brem, mikroorganisme yang berperan yaitu hamir Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae akan menghasilkan enzim zimase yang dapat mengubah glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida selama fermentasi.